Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini kita masih tetap berada di pembelajaran matematika wajib. Masih juga terkait tentang jenis-jenis fungsi yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, kalau sebelumnya kita telah membahas 3 fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi identitas, dan juga fungsi konstan. Untuk saat ini itu kita melanjutkan tentang fungsi kuadrat. Oke, kalian boleh menggunakan aplikasi GeoGebra via Android untuk membuktikan kebenaran hasil gambar yang adik-adik peroleh. Oke, nah sekali lagi kita lihat ini adalah contoh gambar fungsi kuadrat yang bentuknya adalah seperti parabola. Oke, sebelum saya lanjut, jika adik-adik rasa ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, kemudian di share di media sosial kalian. Semoga hal ini makin banyak yang memperoleh manfaat dari video ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu adik-adik diharapkan nanti dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan langkah-langkah yang secara runtut dan tentu hasilnya juga tepat. Oke, ini adalah fungsi yang keempat akan kita pelajari, yaitu fungsi kuadrat. Nah, ini adalah materi kelas 8 ya, kelas 8 SMP. Oke, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c, yang dimana diberikan syarat bahwa a-nya tak boleh 0. Kenapa a-nya tak boleh 0? Ada yang masih ingat? Oke, kalau masih ada yang ingat, alhamdulillah. Kalau ada yang lupa, silahkan disaksikan videonya. Oke, jadi kalau a-nya itu sama dengan 0. Oke, kalau misalkan a-nya 0, maka 0x kuadrat berarti ini 0. Jadi sisa y sama dengan bx plus c. Kalau bx plus c berarti nanti y ini akan bukan lagi fungsi kuadrat, melainkan telah menjadi fungsi linear. Jadi haruslah a tidak boleh 0. Yang dimana a, b, dan c itu adalah sebuah konstan. Selanjutnya, ciri dari fungsi kuadrat. Kata kuadrat itu berarti artinya adalah pangkat 2 yang sama, mana maksudnya adalah x-nya itu pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2. Dan ciri dari fungsi kuadrat berikutnya, maka gambarnya itu berbentuk parabola. Oke? Pernah lihat parabola di rumahmu, atau mungkin sudah tidak ada zaman sekarang. Intinya parabola itu lengkung ke titik puncaknya di atas atau titik puncaknya berada di bawah. Oke? Nanti kita sama-sama lihat di sini. Nah, contoh yang pertama, diminta untuk menggambarkan grafik fungsi berikut. Tahapan menggambarnya yaitu yang pertama kita tentukan dulu titik potong. Jadi sama kurang lebih seperti kita menggambar fungsi linear, tentukan titik potong pada sumbu x, maka y-nya yang 0. Oke, sehingga y-nya yang 0 berarti ini 0 sama dengan x kuadrat kurang 4x plus 3. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di matematika peminatan terkait dengan eksponen, terkait dengan bentuk persamaan kuadrat. Kalau adik-adik dapat seperti ini, x-nya berpangkat 2, ini sudah sama dengan 0, maka ini langkahnya adalah difaktorkan. Berarti ini x, ini x. Oke, cari dua buah bilangan. Kalau diperkalikan hasilnya adalah positif 3. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Oke. Ya, benar ya, hasilnya adalah negatif 3 dan negatif 1. Letakkan dia di sini. Oke. Dua buah bilangan kalau diperkalikan hasilnya 0, maka x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya 3, atau x kurang 1-nya yang 0, maka x-nya adalah 1. Berarti kalau saya katakan, ini titiknya adalah x, y, berarti 3, y-nya 0, 3,0, dan x-nya adalah 1, y-nya adalah 0. Jadi kita punya dua titik, yaitu titik A dan titik B. Oke. Nah, oke, sesuai ya. Titik potong pada sumbu x-nya adalah 1,0 dan B adalah 3,0 ya. Sudah nggak apa-apa. Tertukar pun tidak masalah. Oke, selanjutnya. Titik potong pada sumbu y. Tadi sudah menentukan titik potong pada sumbu x, sekarang menentukan titik potong pada sumbu y. Titik potong pada sumbu y berarti terjadi ketika
maka X-nya yang 0. Oke, ini lebih gampang lagi. Kalau X-nya yang 0, berarti Y sama dengan 0 pangkat 2, 0, negatif 4 kali 0, 0, ditambah 3, berarti 3. Pasangan titik X, Y, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti ini adalah titik C yang kita peroleh. Oke, sehingga titik potong pada sumbu Y, yaitu titik yang ketiga yang telah kita peroleh, yaitu 0,3. Nah, untuk fungsi kuadrat tidak cukup hanya titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Karena kita untuk membentuk sebuah parabola tentu butuh yang disebut dengan titik puncak. Entah dia berada di atas atau nanti dia berada di bawah. Nah, selanjutnya yaitu menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Nah, ini saya sepakati saja, yang dimana titik puncak saya beri nama XP. XP itu artinya X puncak, dan Y puncak. Y puncak itu diperoleh dengan cara memasukkan saja X puncak yang telah kita peroleh. Oke, jadi X puncak rumusnya yang ini. Oke, X puncak rumusnya adalah negatif B per 2A. Nah, kita lihat di sini. Kita mau cari titik puncak dari grafik fungsi kuadrat yang ini, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X plus 3. Tapi terlebih dahulu kita harus tentukan nilai A. A itu adalah koefisien, ya ini. Lihat di bentuk umumnya adik-adik. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini A-nya adalah 1. Sedangkan B ini adalah koefisien dari X ikut beserta tanda-tandanya. Jadi semuanya ikut beserta tandanya. Karena ini adalah koefisien dari X, yaitu min 4, ya, ikut beserta tandanya negatif 4. Oke, ini negatif 4. Dan C-nya positif 3. Oke, sehingga ketika kita masukkan ke rumus, X puncak, rumusnya adalah negatif B per 2A. Berarti negatif B-nya adalah negatif 4 per 2 kali A-nya adalah 1. Hasilnya adalah negatif kali negatif. Ini hasilnya positif 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Jadi kita peroleh X puncaknya adalah 2. Oke, selanjutnya. Kita lihat di sini. Untuk memperoleh titik, berarti kita butuh lagi Y puncak. Oke, untuk mendapatkan Y puncak secara mudahnya adalah masukkan saja X puncak ini ke persamaan Y-mu untuk memperoleh Y puncak. Itu saja. Oke, tadi kita punya Y itu X kuadrat kurang 4X plus 3. Kita mau cari Y puncak. Ini Y puncak ya. Berarti Y puncak cukup memasukkan X puncak ke persamaan ini. Ganti X-nya dengan X puncak yang telah kamu peroleh, yaitu 2. Berarti ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Negatif 4 kali 2 plus 3. Berarti hasilnya adalah 4 dikurang 4 kali 2, 8 plus 3. 4 kurang 8, negatif 4 ditambah 3. Oke, negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Ingat, pasangan titik adalah X, Y. Oke, berarti persamaan X puncak, Y puncak yang diperoleh adalah 2, negatif 1. Oke, X puncak, Y puncak yang diperoleh adalah 2, negatif 1. Oke, jadi kita punya 4 titik dan nanti 4 titik ini yang akan kita gambarkan di diagram kartesius. Oke, selanjutnya kita meletakkan titik yang diperoleh tadi ke diagram kartesius. Jadi tadi kita punya 4 titik, yaitu 2 titik memotong sumbu X, 1 titik memotong sumbu Y, dan 1 merupakan titik puncak. Oke, yang ini adalah titik potong pada sumbu X, saya singkat sebagai tipot. Ya, titik potong pada sumbu X. Sedangkan yang ini adalah tipot pada sumbu Y. Sedangkan ini adalah titik puncak, saya singkat sebagai TP.
Oke, titik A adalah 1,0. Ingat ini adalah sumbu X dan ini vertikal adalah sumbu Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 0, berarti tidak ada pergerakan. Tipot pada sumbu X berikutnya adalah 3,0, berarti di sini. Nah, kenapa saya katakan ini adalah titik potong pada sumbu X? Coba adik-adik perhatikan. Titik potong berarti titik tersebut pada sumbu X, berarti titik potong pada sumbu X, berarti titik tersebut pasti terletak pada sumbu X. Oke, benar ya? Dan ketika kita akan menggambar sebuah kurva atau garis yang melewati ini, itu pasti nanti memotong sumbu X. Oke? Nah, selanjutnya, titik potong pada sumbu Y adalah 0,3, X-nya 0, Y-nya 3 positif, berarti naik sebesar 3. Satuan 1, 2, 3. Inilah titik C. Oke, ini tadi titik A, titik B, dan ini titik C. Selanjutnya, titik puncak 2,-1, X-nya 2, Y-nya -1, berarti turun. Oke, di sini. Ini adalah titik D. Ya, nanti dari titik-titik ini akan dihubungkan dengan menggunakan menarik garis dengan mulus. Oke, jadi nanti kurvanya mulus, jangan menggunakan mistar ya. Seperti adik-adik pernah menggambar grafik eksponen yang seperti itu. Grafik eksponen atau logaritma ditarik secara mulus kurvanya. Oke, yang berikutnya, tarik garis mulus yang melewati keempat titik tersebut sehingga nanti membentuk grafik parabola. Oke, tadi ini titiknya. Oke, ini tadi titik D tadi ini adalah titik puncaknya. Oke, titik puncak. Oke, artinya adalah ini merupakan titik balik. Kenapa dikatakan titik balik? Ini adalah titik belokan, ya. Dari sini ini dibelok ke atas kurvanya, dari yang sebelumnya grafik turun kemudian menjadi grafik naik. Ini namanya titik puncaknya, titik baliknya. Oke, seperti ini grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X plus 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diminta untuk menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan -2X kuadrat plus 3X kurang 1. Oke, sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Tetapi lihat, ini sedikit berbeda karena koefisien dari X kuadratnya itu adalah bukan 1 dan ada tanda negatifnya. Oke, karena Y-nya sama dengan 0, berarti ini 0 sama dengan -2X kuadrat plus 3X kurang 1. Nah, untuk mempermudah dalam pemfaktoran, adik-adik boleh membagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Oke, jadi ini dibagi dengan bilangan negatif. Berarti 0 dibagi negatif itu tetap 0 sama dengan negatif bagi negatif, jadi positif 2X kuadrat plus bagi minus berarti negatif 3X plus 1. Oke, selanjutnya ini yang akan kita faktorkan. Ingat kembali sempat di bagian materi peminatan, Ibu telah mengingatkan terkait dengan persamaan kuadrat, pemfaktoran dalam persamaan kuadrat. Oke, ini bisa jadi 0, karena koefisiennya ini adalah 2, jadi kita copy paste saja. 2x per 2. Selanjutnya, cari dua buah bilangan. Kalau dia diperkalikan, hasilnya adalah yang ini. 2 kali positif 1. Hasilnya adalah 2. Kalau ia dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 1. Maka bilangan itu adalah, oke, benar ya? Salah, negatif 3. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 3. Yang ini ya. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 3, bukan negatif 1. Ini negatif 3. Oke, benar ya, hasilnya adalah negatif 2 dan negatif 1. Ini kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlah negatif 2 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 3. Ini yang adik-adik masukkan ke sini.
Oke, dari dua bentuk ini, yang manakah yang kedua-duanya bisa dibagi dengan 2? Oke, benar. Yang bisa kedua-duanya dibagi dengan 2 adalah yang ini. Oke. Sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan 2x bagi 2 berarti sisa x min 2 bagi 2 berarti min 1. Ini tetap ya 2x kurang 1 karena ini tidak dibagi. Cukup ini saja. Berarti ingat kembali, berarti x sama dengan ini min 1 pindah berarti positif 1. Ini tadi atau ya 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan positif 1. Berarti x sama dengan 1/2. Oke, jadi kita punya titik, kita dapat dua nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 1/2. Jadi pasangan titiknya adalah, ya benar ya, 1/2,0 dan titik 1,0. Oke, nah selanjutnya, titik potong pada sumbu y, maka x-nya yang 0. Nah, berarti x-nya yang 0, berarti y sama dengan min 2 dikali 0 pangkat 2 plus 3 kali 0 dikurang 1. Ini 0 pangkat 2, 0 kali 0. 3 kali 0, 0 min 1. Berarti y-nya min 1. Berarti pasangan titiknya adalah x-nya 0, y-nya min 1. Oke. Ini adalah titik C 0, negatif 1. Selanjutnya, menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Oke, rumusnya ini. X puncaknya. Tadi kita punya fungsi seperti ini. Jadi yang diambil adalah fungsi awal ya, bukan yang dibagi negatif tadi. Tidak. Oke, fungsi awalnya ini yang dimana A-nya atau koefisien dari X pangkat 2. Koefisien X pangkat 2-nya adalah min 2. Koefisien X-nya adalah positif 3. Dan C-nya adalah min 1. Oke, selanjutnya berarti X puncak adalah negatif B. B-nya adalah 3/2 kali min 2. Oke, hasilnya adalah negatif 3 per negatif 4. Ini coret. Berarti hasilnya adalah positif 3/4. Selanjutnya, bagaimana kalau mencari Y puncak? Oke, Y puncak rumusnya adalah kalau adik-adik sudah dapat X puncak, cukup masukkan X puncak yang tadi ini 3/4 itu ke dalam fungsi awal. Oke, untuk memperoleh nilai Y puncaknya. Jadi, masukkan, gantikan X ini dengan 3/4. Berarti min 2, ini 3/4 pangkat 2, ditambah 3 kali 3/4 kurang 1. Oke, selanjutnya berarti negatif 2, 3/4 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16. Untuk yang ini, 3 kali 3, 9/4. Oke, ini sebenarnya kan ada 1 kali 4 tetap 4. Negatif 2 kali 9, negatif 18/16, ditambah nih, 9/4 kurang 1, kok tiba-tiba menjadi 5/4. Oke, ini prosesnya sama, 9/4 dikurangi 1 ini, kalau menjadi penyebut adalah 4, itu menjadi 4/4. 4 bagi 4 kan 1, jadi itu sama saja. Berarti 9 kurang 4 hasilnya adalah 5/4. Oke, selanjutnya, ini adalah menjumlahkan dua buah pecahan tapi berpenyebut berbeda. Maka cari KPK-nya. KPK dari 16 dan 4 adalah 16. Berarti ini min 18 tetap. 16 dibagi 4, itu hasilnya 4. 4 kali 5 hasilnya 20. Negatif 18 ditambah 20 hasilnya adalah positif 2/16. Boleh seperti ini, tapi kalau masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Masing-masing dibagi 2, berarti hasilnya adalah 1/8. Oke,
Jadi pasangan titiknya ini adalah Y puncak ya. Ini adalah Y puncak. Jadi saya lingkari dulu. X puncakku adalah 3/4. Y puncakku /8. Oke. Jadi nanti titik yang saya peroleh sesuai 3/4, 1/8. Oke. Jadi kita punya 4 titik yang dimana ada 2 titik yang merupakan titik potong pada sumbu X, 1 titik potong pada sumbu Y, dan yang 1 titiknya lagi merupakan titik puncak atau titik balik. Oke. Nah, selanjutnya di sini adik-adik diminta untuk meletakkan keempat titik tadi. Kemudian tarik garis lurus. Oke. 1/2 titik A adalah 1/2,0. Gampang ya, Ibu pikir. Oke. Titik B 1,0. Titik C 0, X-nya yang 0. Berarti X-nya 0, Y-nya -1. Oke. Y-nya -1, berarti dia turun ke bawah. Oke, betul. Ini titik C. Dan titik D. Kalau titik D itu adalah 3/4, 1/8, berarti itu kisaran 3/4 itu adalah 0,75, sedangkan 1/8 itu adalah 0,1 sekian gitu. 0,75 itu berada di antara 0 dan 1 ya, tapi agak lebih ya, lebih dari 0,5. Oke, 0,01 ya. Disinilah titik D. Nah, tariklah garis kurva mulus ya. Tarik garis mulus yang melewati keempat titik tadi. Ya, jangan lupa, sehingga dihasilkanlah grafik fungsi Y sama dengan negatif 2x kuadrat plus 3x kurang 1. Oke, itu tadi semua contoh-contoh yang terkait dengan grafik fungsi kuadrat. Oke, jadi intinya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama tentukan titik potong pada sumbu X, berarti Y-nya 0. Kemudian yang kedua, titik potong pada sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalau grafik fungsi kuadrat, gambarnya itu adalah parabola, sehingga kamu perlu menentukan titik puncaknya. Dengan cara, tentukan saja dulu X puncaknya, yaitu rumusnya negatif B per 2A. Setelah adik-adik dapat X puncaknya, substitusi ke fungsinya sehingga diperoleh Y puncak. Oke, setelah adik-adik memperoleh 4 titik, silahkan gambarkan di diagram kartesius. Kalau meletakkan titik itu hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah kurva yang dibentuk harus merupakan kurva mulus, jadi tidak dianjurkan menggunakan mistar. Oke, silakan menggunakan aplikasi GeoGebra yang ada di HP kalian, manfaatkan untuk mengecek kebenaran grafik fungsi yang adik-adik peroleh. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.